kelanjutan dan persiapan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustahid Abu Bakar alias Abi Najwa, pimpinan Waqiah Saidar pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'mati 'alayya wa abulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati para alim ulama yang baru saja memberikan takrir, yaitu Al-Ustaz Karim Kiai Haji Jawas Abdul Khair, Al-Mukarram Kakanda Kiai Haji Ishaq Iskandar, Mukarram Kanda Kiai Haji Ridwan, Mukarram Kiai Haji Mansur, Mukarram Ustaz Haji Ihsan, semua khifillah sampai haki yang hadir di tempat ini, guru-guru kita, wabil khusus sahibul hajat Mukarram Al-Ustaz Haji Hasan, mudah-mudahan kita semua doakan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang riwayat hadisnya dari Abdullah bin Umar. Rasulullah menceritakan tentang 3 orang yang berjalan di tengah hutan. 3 orang yang berjalan di tengah hutan. Ini kaitan yang diterangkan oleh guru kita. Ketika mereka berjalan di tengah hutan, turun hujan deras. Mereka mampir di dalam goa. Tapi begitu mereka mampir di dalam goa, goa itu tiba-tiba tertutup
Tiba-tiba tertutup. Begitu tertutup, hujan telah selesai, mereka berusaha buka pintu goa. Usaha mereka maksimal, tapi belum juga bisa kebuka. Berhari dalam hadis itu dikatakan, akhirnya mereka nyerah, Pak. Nyerah. Ibarat pintu udah dikunci, digembok, nggak bisa lagi dibuka. Kalau pintu kaca bisa dipecahin, ini batu, Pak. Batu. Akhirnya salah satu dari mereka bicara, mari kita duduk. Usaha udah, tenaga kita udah habis. Bahkan nafas kita di dalam goa ini hampir-hampir berada di dalam tenggorokan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon mudah-mudahan dengan wasilah amalan-amalan kita Allah bukain pintu goa tersebut. Mereka berdoa yang pertama, Allahumma innahu kana li waridani wa syekhani wa kabirani. Yang pertama itu berdoa, ya Allah, Allahumma. Makanya kita berdoa itu sebetulnya udah jadi wajib, di depannya harus kalimat Allahumma. Karena Allahumma mengandung asmaul husna. Bahkan seluruh asmaul husna terkandung di dalam Allahumma. Itu yang diterangkan oleh guru kita semua, Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Ya Allah, aku punya orang tua, syekhana kabirana, itu dua orang tua itu katakan sudah tidak bisa apa-apa, udah tua, renta lagi. Udah tua renta. Maka ya Allah, setiap pagi sore saya meminumkan susu untuknya. Tiba-tiba ketika kami mengembala kambing itu membawa kami tersesat hingga fajar, hingga sore kami belum pulang. Begitu pulang, kami buru-buru perah itu susu, lalu kami siapkan. Tapi begitu kami siapkan, ibu kami tertidur, Pak. Ibu mereka tertidur. Begitu tertidur, saya tidak berani ya Allah untuk membangunkan ibu bapak saya. Maka ya Allah, kalau ini jadi amalan saya, karena saya menunggu sampai ayah bunda saya itu terbangun, lalu baru saya minumkan hingga fajar, maka ya Allah, bukakan pintu goa tersebut. Alhamdulillah, Pak, pintu goa bergeser sedikit. Cuman nggak bisa keluar karena masih sedikit, hanya angin saja yang keluar. Hanya bisa melihat langit sedikit. Yang kedua berdoa, Pak. Ini pentingnya kita berwasilah dengan amalan-amalan kita. Ini kalau kita ngaji di tempat ini wasilah kita. Besok kalau ada masalah kita istiqomah di Forsilah setiap Ahad. Ini jadi wasilah kita kalau kita punya masalah jadi selesai. Hadisnya jelas, ada dalilnya. Yang kedua juga bicara gini, Allahumma ya Allah, Allahumma lagi, ya Allah, suatu saat aku jatuh cinta kepada anak pamanku. Lalu aku katakan kepada dia, marilah kita bercinta. Aku suka kepada kamu. Kata perempuan itu, siapkan aku 100 dinar. Kalau zaman sekarang mungkin sudah 1 miliar. Kalau kau sanggup, boleh dengan aku. Maka aku cari siang malam, berhari, berbulan. Begitu dapat aku hampiri dia, aku katakan, ini uang 100 dinar, mari kita bercinta. Maka ketika aku ya Allah berada di atas perut perempuan tersebut, perempuan itu berkata, khafallah, takutlah engkau kepada Allah. Maka aku loncat, aku tinggalkan perempuan itu, lalu aku bertaubat kepada engkau. Ini Bapak Ibu sekalian,
udah di atas perut orang. Lanjut. Kita nggak usah begitu. Kalau kita goda-godain mulu ya orang. Aku bertaubat kepada engkau. Lalu dia bertaubat dan alhamdulillah pintu goa tersebut bergeser. Ini yang dikatakan oleh guru kita ma'unah. Ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis apa yang harus kita lakukan, Pak? Tidak ada kata lain kita di dunia ini banyak-banyak amal soleh. Banyak-banyak amal soleh. Buat apa amal soleh itu? Ternyata amal soleh itu tidak hanya untuk keperluan kita di akhirat, akan tetapi keperluan kita di dunia. Keperluan kita di dunia. Yang ketiga, Pak, doa Allahumma ya Allah. Suatu saat aku mempunyai anak buah, lalu aku pekerjakan. Ketika aku memberikan dia upah, dia berkata, tidak usah upah aku. Jadi dia itu punya pekerja, begitu dia mau upah nggak mau. Ada nggak zaman sekarang nih? Ya, apa-apa udah duit mulu, rokok mulu, ngopi lagi. Jaring dia kasih, tapi dia nggak mau, itu anak buahnya. Sekian tahun, balik lagi, nagih daripada gajinya yang dulu. Kira-kira enaknya orang kita apain itu orangnya? Kata orang itu, majikannya, silakan ambil. Tuh, dulu engkau nggak mau, lalu aku jadikan deposito uangmu, begitu bahasa kita. Aku beliin itu sapi dengan hamba sahayanya, ambil. Kata bosnya, kalau punya bos kayak begini enak banget nih. Ya pakai rumah nih. Nah bener nih kalau punya kayak begini. Ya apa-apa dia ngeluarin duit lagi. Alhamdulillah. Kalau itu ya Allah redamu, maka bukakan pintu goa ini ya Allah. Bener Pak. Buka, akhirnya ketiga orang itu bisa keluar dari goa tersebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada kata lain. Jangan putus untuk melakukan kebaikan. Walaupun banyak yang usulin, banyak yang dengkiin, belum lagi manusia, belum lagi yang kagak kelihatan, yang namanya setan, yang namanya iblis. Ada aja kalau kita mau ke Porsila, agak demen lah mau ustadznya. Ada nggak? Ada. Kompak ada nggak? Ada. Agak demen lah sama tempatnya. Ada nggak? Ada. Kita orang di sana mau ogah gua. Akhirnya nanti dia ini ogahan. Ada Pak, namanya setan. Setan itu bikin manusia supaya dendam, supaya musuh-musuhan. Makanya kalau kita lagi begitu, kita ingat dunia. Kita ingat dunia, bahwa di dunia ini kita sebentar. Ketika kita tahu bahwa di dunia ini kita sebentar, bahwasanya kita akan pulang kemana? Ke akhirat. Mamin abdin illa walahu baitan, baitu fil jannah wa baitu fil nar. Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, dia itu mempunyai dua rumah Pak. Baitan, mempunyai dua rumah. Ini kalau ngomong di depan kiai ini nakutnya, sorongnya kudungan anggu banget ini. Hati-hati benar nih, kalau salah berapa ini? Saya punya guru Abu Yahya Abdurrahman Nawawi, suatu saat ilmu nahu dan sorof itu sudah hilang daripada pengajar-pengajar. Maka orang yang gak mau belajar ilmu nahu dan sorof, orang terbodoh itu katanya. Nanti ada perlunya kamu. Benar ada perlunya Pak. Bukan sekedar nyantai. Lanjut. Bahwasanya kita ini di dunia, bahwasanya kita, kata Nabi, punya dua rumah. Baitu fil jannah wa baitu fil nar. Rumah di sorga dan rumah di neraka. Fa ammal mu'minun fayamani. Kalau orang mukmin
Ini orang mukmin semuanya, insya Allah. Dia itu sedang membina rumah fil jannah, di sorga. Tadi duduk, apalagi sampai subuh berjamaah, itu lagi bangun pondasi. Sampai terusin lagi zikir, baca maulid Nabi, itu lagi bangun temboknya. Sampai diterusin nuntut ilmu, ngaji. Dia tahu ngaji ini penting tidak hanya untuk mencerdaskan pikirannya, tapi meraih pahala. Ini yang kagak kita sadarin, Pak. Bahwa kita ngaji ngerti kagak ngerti, faham tidak faham, pahala terus ada di dalam hidup kita sampai kita meninggal dunia. Orang ngaji sekali, itu dia lagi bangun tembok berulang-ulang kali, Pak, di sorga. Tapi jangan kebalikan seperti orang kafir, kata Nabi. Apa orang kafir itu? Orang kafir itu bangun di neraka rumah, ngerobohin rumah di sorga. Kita ngaji bangun rumah di sorga, fondasinya, temboknya, gentengnya kita udah bangun, kita robohin lagi. Habis pulang ngaji ngomongin orang, pulang ngaji dengkiin orang, pulang ngaji hasutin orang, pulang ngaji bikin orang jadi marah. Ada nggak? Pulang ngaji jadi tambah marah. Apa yang mau dicari di taklim ini kalau hidup kita seperti itu? Makanya dalam ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya'nya, bersihkan hati kita ketika kita berhadapan dengan guru kita, karena disitulah obat membersihkan paling mujarab. Nih kalau kita lagi di sini nih, hati gelisah banget di rumah, mau kemana? Mau ngaji di Forsila, duduk paling depan atau di belakang, pasang dada kita, Pak. Mau kita ini orang pinter, kalau ada guru lagi nerangin, ada guru lagi memberikan penjelasan ilmu, biar kita hebat banget, pasang dada kita. Karena disitulah antara guru dengan seorang yang mendengarkan ilmu, itu ada sinar cahaya Allah yang akan memperbaiki hidup orang di dunia dan akan diraih di akhirat. Jadi kata Nabi, alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4. Nih 2 menit lagi ya, 2 menit boleh nggak? Alamatus syaqawati arba'atun, kata Nabi. Ada 4 orang yang bikin celaka, tanda-tandanya. Nisyani dzunub, lupa sama dosa pertama. Datang ke majelis pengen nguras dosa. Tuh yang penting, Pak. Kalau mau jadi pinter mah nyantren. Ini nguras dosa kita, agar dosa kita begitu pulang dari majelis taklim, ketemu guru, ketemu teman, ketemu sahabat, habis inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira enak gak? Sampai mau mati dari habis ini. Lupa kita, mentang-mentang udah pakai surban, pakai peci, pakai kain putih, udah sering ngaji, lupa sama dosa. Ini bahaya. Setiap kita ngaji, kita niatin biar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu, karena kita banyak lalai, karena kita banyak goflah. Kita ini banyak hal ikhwal yang kita tinggalin. Sholat sedikit, bener nggak? Kompak, bener nggak? Sedekah sedikit, bener nggak? Biar orang kaya banget, mana sedekah? Tetap aja ngikutin kita. Kita 100.000, yang kaya juga 100.000. Bener nggak, Pak? Pejabat apalagi? Yang pelit dia mah. Pejabat pelit. Dia mah kan tanda tangannya udah pakai, sedekahnya udah pakai tanda tangan. Kalau kita mah ambil aja, apalagi Ustaz Haji Hasan, mudah-mudahan kita doain biar makan kepuli abis ini. Dzikrul hasanat yang kedua, potong. Dzikrul hasanat, ngebanggain, nyebut-nyebut kebaikan kita mulu. Dosa kagak diingat, kebaikan diingat mulu. Nih tanda orang celaka, kata Nabi. Ini badan saya ini. Nah, ini begini dari saya sih.
Ini dari saya ini. Ini dari saya ini. Makanya kalau ada orang selalu ngebangkit pemberiannya, kalau dia jadi pejabat cepat turunnya. Doain apa iya gitu? Diem aja, takut emang. Kalau jadi pejabat dia hancur. Kenapa? Kalau dia udah kasih uang buat rakyat, bantuan segala macam, dia bunga bangkit, terus kering dia. Amin. Terus kering. Ada orang kaya ngebangkit sedekahnya, miskin Pak. Amin. Miskin udah pasti. Ada orang alim nih, orang alim berilmu ngebangkit mulu. Lu kan murid gua, dulu dari alim gua yang ngajarin. Ada yang begitu? Ada. Ngaji tiap hari gua yang bimbing, kagak ada takzimnya sama gua lo. Memang benar sih sebetulnya kita sebagai murid mau ditazim, benar nggak? Kata Imam Syafi'i, kalau ada seorang murid takdim kepada seorang gurunya, dia sama aja memberikan 100 dinar setiap detik dalam umurnya. Memang begitu harusnya. Tapi tidak boleh membangkit bang dzikru hasanah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.